A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita kekuatan, kesanggupan, kemudahan, dan yang telah melapangkan dada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam bermajelis ilmu, baik yang secara offline ataupun secara online. Dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada malam hari ini dapat menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat kita implementasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari pada Allah. Baik, saudara musliman semua, kita lanjutkan diskusinya, yaitu pembahasan kita pada malam hari ini tentang membangun kesadaran. Tadi di awal juga sudah banyak disampaikan ya mengenai kesadaran itu, dan mungkin bisa dilihat di slide ya yang tampil di Zoom. Mungkin di slide pertama ini adalah kesimpulan tadi yang sudah disampaikan pada pemateri yang pertama. Nah, tadi juga ada diskusi bahwa bagaimana kita semua itu bisa mencapai yang namanya sebuah kesadaran kalau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan yang benar menurut pandangan Allah. Jadi ilmu pengetahuan yang benar itu yang seperti apa? Ilmu pengetahuan yang benar itu adalah sebagai petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita semua yang ada di dalam kitab Al-Quran. Nah, jadi pertanyaan kepada kita semua itu, apakah kita dengan sudah memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat banyak itu menjadikan diri kita itu sadar? Itu yang harus kita pertanyakan pada diri kita semua, termasuk saya juga ada di dalamnya. Jadi tadi disampaikan bahwa ilmu pengetahuan yang kita terima, ilmu pengetahuan yang kita miliki itu sudah sangat tinggi. Namun yang terjadi adalah kesadarannya belum terbangun, belum terbentuk. Jadi dengan terjadinya adanya informasi tentang penurunan itu sendiri, apa yang ada di dalam pola pikir kita saat ini? Apakah ada rasa takut pada diri kita di saat kita diinformasikan dengan adanya penurunan itu sendiri? Atau bahkan kita hanya merasa yang harus jadi pemikiran kita semua? Kalau kita hanya merasa biasa-biasa saja dan tidak ada yang dipikirkan, tidak ada rasa takut sedikit pun dengan adanya informasi dari Allah itu, berarti itu menandakan salah satu indikator atau ciri bahwa kesadaran kita semua itu masih dalam kategori kesadaran yang lemah. Nah, maka itu yang harus kita perbaiki. Jangan sampai kita memiliki kesadaran akan tetapi kesadaran yang bisa dikatakan kesadaran yang terlambat gitu. Karena kesadaran yang munculnya terlambat itu adalah kesadaran yang munculnya di belakang. Artinya terlambat itu ya sia-sia. Bagaimana kalau kesadaran itu muncul di saat kita sudah menjelang sakaratul maut, atau di saat kesadaran itu muncul di saat bumi ini sudah dikiamatkan dan kita termasuk orang-orang yang merugi gitu. Nah, itu juga contohkan ya, ada di surat Ibrahim ayat 44. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab pada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia, walaupun
dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Dan ini kan Allah mencontohkan kepada kita semua orang yang mempunyai kesadaran yang sudah terlambat. Di saat dia diazab di dalam neraka, maka dia berkata, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Maka manusia itu akan mematuhi seruan Allah. Artinya dia akan menjalankan apa saja yang Allah perintahkan dengan taat dan patuh terhadap perintah Allah. Tapi kan kesadaran yang dimiliki oleh manusia yang sudah diazab itu adalah kesadaran yang sudah terlambat. Artinya sudah sia-sia karena bumi itu sudah dihancurkan, sudah kiamat. Nah, artinya apa? Ya jangan sampai kita mempunyai kesadaran tapi yang sudah terlambat. Maka kesadaran itu seharusnya itu dibangun di saat kita masih dalam usia yang sangat muda. Karena di saat kita masih muda, karena ini kan kita berurusan dengan jasmani, yang segala sesuatunya itu penuh dengan yang namanya keterbatasan dan kelemahan. Di saat kondisi fisik kita masih sehat, di saat kondisi kemampuan kita masih prima, ya kita harus manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk membangun yang namanya kesadaran. Namun apakah kesadaran itu hanya cukup, hanya sebatas pengetahuan saja? Tentu kan tidak. Maka kita bisa dilihat di slide yang pertama itu, tadi yang sudah disampaikan di awal ya, bahwa di dalam kesadaran itu ada yang namanya indikatornya. Ada 3 indikator untuk mencapai kesadaran. Yang pertama adalah adanya kemauan yang keras untuk berubah. Yang kedua, adanya niat yang kokoh. Dan yang ketiga, adanya tujuan yang lurus dan disiplin. Nah, ketiga indikator ini kan masih hanya sebatas ilmu pengetahuan yang kita terima di dalam majelis ilmu. Jika ketiga indikator ini tidak kita bawa di dalam implementasi atau di dalam prakteknya, ya indikator-indikator kesadaran itu hanya masih sebatas teori saja kan. Maka ketiga indikator itu harus kita bawa di dalam implementasinya atau prakteknya. Karena jika salah satu indikator itu lemah, maka bisa disebut kesadarannya masih lemah. Nah, itulah yang harus kita pikirkan pada diri kita. Apakah ada kemauan yang keras pada diri kita itu untuk berubah? Misalkan di saat tadi diinformasikan bahwa kita semua itu masih mengalami penurunan. Ada nggak rasa takut ada pada diri kita? Jika rasa takut itu ada pada diri kita, maka kita harus ada yang namanya kemauan yang keras untuk berubah, untuk merubah dari yang buruk menjadi yang baik. Nah, merubah itu adanya di mana? Adanya adalah di pekerjaan atau implementasi. Apa yang harus diimplementasikan? Yaitu ilmu pengetahuan yang kita terima di dalam majelis ilmu seperti hanya pada malam hari ini. Karena adanya kemauan yang keras untuk merubah itu tadi, kemauan itu harus kita barengi juga dengan yang namanya niatnya yang kokoh. Kita hanya sebatas mempunyai kemauan, saya mau berubah, saya mau berubah. Tapi kita nggak ada niat-niat, ya nggak akan pernah jalan. Kemudian setelah niat, kita harus punya tujuan. Kita niat mau berubah, dasarnya atas ada kemauan, tapi nggak ada tujuannya. Ya nggak jalan juga kan. Nah maka ketiga indikator itu harus kita bawa semuanya di dalam implementasinya. Misalkan apa yang mau kita ubah. Misalkan kita coba introspeksi pada diri kita. Misalkan di dalam sholat,
saya masih banyak kekurangan, masih banyak yang bolong, masih banyak yang ditinggal. Maka bisa dikatakan bahwa saya mempunyai kesadaran yang lemah dalam menjalankan sholat. Maka saya harus merubah, kan itu jawabannya. Bagaimana cara merubahnya? Harus ada kemauan, ada keinginan pada diri saya pribadi untuk merubah, untuk yang tadinya bolong harus tidak ada yang bolong, kan itu harusnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini nanti ada di slide yang kedua. Nah, coba kita lihat di slide yang kedua. Nah, di slide yang kedua itu kita masuk kepada caranya. Cara untuk membangun kesadaran itu sendiri. Salah satunya yang pertama adalah koreksilah diri kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini hingga sampai saat ini. Bagaimana kita bisa merubah dari yang buruk menjadi yang baik itu tadi. Bagaimana kesadaran kita itu bisa tumbuh kalau kita tidak pernah tahu apa yang menjadi kesalahan pada diri kita. Untuk mengetahui ada kesalahan apa saja yang ada pada diri kita, tentu kita harus mengkoreksi atau bermuhasabah. Nah, di bawah ini ada contoh ya. Ada contoh pertanyaan untuk muhasabah dalam membangun kesadaran. Yang artinya harusnya banyak pertanyaan yang harus kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Misalkan salah satunya, sadarkah kita bahwa Allah itu telah memberikan ampunan, iman, pakaian, rumah tempat tinggal, memberikan pahala yang besar berupa gelang-gelang dari emas. Kemudian Allah juga selalu menjaga diri kita dengan malaikatnya yang bersab-sab. Itu kan yang tadi di awal juga disampaikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan jiwa kita, Allah sudah penuhi semua itu. Nah, sadar nggak diri kita bahwa Allah itu sudah memberikan semua itu? Kalau kita sadar bahwa Allah sudah memberikan semua itu, maka ya harus kita pelihara. Tapi kalau kita tidak pernah menyadari akan pemberian Allah itu, ya bagaimana kita bisa memelihara itu? Nah, kemudian yang kedua, ada juga contoh misalkan kita pertanyakan pada diri kita. Sadarkah kita bahwa berperilaku buruk itu akan merusak ilmu, iman, dan amal? Perilaku buruk. Nah, ini kan banyak dalam keseharian kita itu ternyata masih seringkali berperilaku buruk. Misalkan dicontohkan ada di surat Abasa ayat 1, yaitu perjalanannya Rasulullah Muhammad, yang hanya bermuka masam kan salah satu juga perilaku yang buruk. Itu saja menyebabkan lepasnya iman, ilmu, serta amal. Itu artinya orang yang sudah berpengetahuan, yang sudah berilmu tinggi itu sangat rentan sekali. Jika sedikit saja orang beriman itu melakukan kesalahan, maka akan mempunyai dampak yang sangat luar biasa pada jiwanya. Nah, sadar nggak bahwa kita itu seringkali menganiaya diri kita sendiri dengan berperilaku buruk itu. Nah, ini kan yang harus kita pikirkan, yang harus kita pertanyakan pada diri kita untuk menumbuhkan kesadaran itu sendiri, untuk mengetahui, memahami kesalahan-kesalahan apa sih yang sudah seringkali kita lakukan. Kemudian yang ketiga, sadarkah kita jika tidak sungguh-sungguh mengadakan perubahan dan perbaikan, maka nerakalah tempatnya. Itu kan balasan yang sangat luar biasa sakitnya. Karena bagi orang yang sudah dianugerahkan iman itu, jika sampai tidak selamat, ya neraka jahanam tempatnya. Nah, kemudian yang keempat, sadarkah kita bila Allah telah memelihara kita sejak dari kecil hingga sampai saat ini? Coba kalau kita mau menghitung-hitung kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini, dari kita masih kecil
masih bayi, masih dalam ayunan hingga sampai dewasa saat ini. Sudah berapa banyak yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi kenapa kita tidak pernah bersyukur atas segala pemberian Allah, pemeliharaan Allah pada diri kita. Bahkan hingga sampai saat sekarang, di usia dewasa kita, Allah masih berkenan memberikan petunjuk dengan memberikan ampunan, menganugerahkan iman, pakaian, rumah tempat tinggal. Artinya Allah memberikan petunjuk keselamatan pada diri kita. Sadarkah diri kita bahwa sebegitu luar biasanya Allah itu memberikan rahmat pemberiannya kepada kita semua. Harusnya dengan kita mempertanyakan hal-hal semacam itu pada diri kita masing-masing, itu akan bisa menggugah kesadaran. Karena kesadaran itu adalah level yang paling dasar untuk kita berimplementasi atau mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Karena kalau tidak didasari dengan kesadaran, bahkan kesadaran yang amat sangat, maka pekerjaan yang kita lakukan ya tidak akan bisa baik dan benar menurut pandangan Allah. Artinya tidak akan ada yang membekas atau yang menjadi tertanam di dalam memori jangka panjang kita. Dan mungkin bagi saudara kita semua masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bisa dipertanyakan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan selama ini. Dan poin yang berikutnya, kita bisa lihat ya di slide berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.